Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman-teman Komsas TV. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan jiwa dan raga serta selalu berada dalam lindungannya. Tak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Lulu, anggota komunitas Gerakan One Week One Book. Terima kasih kepada teman-teman HMI Komisariat Sastra Universitas Negeri Malang yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berpartisipasi mengisi konten channel YouTube Komsas TV. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing review singkat sebuah buku karya penulis terkenal dari Amerika, Mitch Albom, yang berjudul Selasa Bersama Mori. Sebelum saya lanjut, saya ingin menginfokan kepada teman-teman bahwa channel YouTube Komsas TV ini tidak bersponsor. Jadi, silakan teman-teman kiranya berkenan untuk subscribe channel ini dan like serta share video ini. Terima kasih. Baik, langsung saja saya ingin mengenalkan teman-teman satu buku yang saya baca pada akhir 2019 lalu. Berjudul Selasa Bersama Mori, karya Mitch Albom. Buku yang saya baca versi Indonesia terbitan Gramedia Pustaka Utama cetakan ke-10 tahun 2016 dengan tebal 209 halaman. Buku aslinya berjudul Tuesdays with Mori yang diterbitkan pada tahun 1997 dan mulai diterbitkan oleh Gramedia melalui cetakan pertama di tahun 2001. Berkisah tentang hubungan murid sang penulis sendiri, Mitch Albom, dengan profesor favoritnya semasa kuliah, Maurice Schwartz, seorang profesor sosiologi yang menjadi kesayangan mahasiswa. Mitch bertemu kembali dengan dosennya itu setelah putus kontak selama 16 tahun setelah mengetahui sang dosen terkena penyakit ALS di usianya yang ke-78 tahun. Awalnya, Mitch yang saat itu menetap di Detroit dan telah memiliki pekerjaan sebagai kolumnis untuk Detroit Free Press untuk artikel olahraga, tidak sengaja memindah-mindahkan saluran TV dan mendengar kata Maurice Schwartz, nama profesor favoritnya tersebut, dalam sebuah acara talk show. Dalam talk show tersebut, presenter acara mewawancari Mori yang telah didiagnosa penyakit ALS selama 1 tahun, namun mampu mempertahankan optimisme dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kesehariannya. ALS sendiri adalah kepanjangan dari amyotrophic lateral sclerosis, penyakit yang menyerang sistem saraf yang melumpuhkan fungsi organ secara perlahan, yang juga sering disebut dengan penyakit Lou Gehrig. Setelah melihat tayangan talk show tadi, Mitch datang ke kediaman Mori di pinggiran kota Boston. Awalnya, Mitch datang hanya untuk menjenguk profesor favoritnya yang sedang sakit itu. Tapi kemudian, Mitch dan Mori sepakat untuk bertemu setiap minggu untuk berbincang-bincang mengenai banyak hal. Buku ini berisi percakapan Mori dan Mitch mengenai nilai-nilai kebijaksanaan hidup dari sudut pandang Mori sebagai orang yang sedang dalam perjalanan menuju kematian melalui penyakitnya. Topik yang diperbincangkan Mori dan Mitch pun beragam, mulai dari soal cinta secara luas dan umum, pekerjaan, hubungan sosial dan interpersonal, keluarga, sampai obrolan tentang bertumbuh dan menjadi tua. Mori banyak berbagi tentang bagaimana kita seharusnya mengisi hidup dengan makna dan cinta. Nah, soal makna hidup ini, saya ingin sedikit mengingatkan kembali pengertian makna hidup menurut seorang neurolog sekaligus psikiater asal Austria yang dikenal merintis logoterapi, sebuah aliran yang masuk dalam aliran eksistensial humanistik, Viktor Frankl. Menurut Frankl, makna hidup adalah sesuatu yang dirasa penting, benar, dan berharga yang memberikan nilai khusus pada seseorang yang bersifat personal. Frankl mengemukakan ide bahwa tiap orang memiliki tujuan unik atau tujuan utama dalam hidup, dan kondisi kehilangan makna atau perasaan tanpa makna merupakan kondisi kevakuman eksistensial yang dapat membuat seseorang menjadi frustasi. Karena bersifat personal, maka konsep makna hidup bagi setiap individu bisa sangat berbeda. Setiap individu memiliki cara pandang sendiri dalam menilai suatu kondisi atau situasi yang dianggap sangat penting sebagai suatu makna hidup. Tetapi, kita mungkin beberapa kali pernah menyamakan indikator kebermaknaan hidup kita dengan orang-orang di sekitar kita, yang seringkali membuat kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal, menurut Frankl tadi, konsep makna hidup bersifat personal dan tiap orang memiliki tujuan unik masing-masing. Misalnya, soal pekerjaan. Kita melihat teman kita pekerjaannya lebih enak, lebih asik. sudah berhasil meraih posisi tertentu, atau sudah berhasil membeli ini dan itu.
Kemudian kita pada akhirnya sibuk mengejar hal-hal yang bukan menjadi tujuan kita pada awalnya, hanya karena kita terdistraksi dengan hasil yang telah dicapai orang lain. Melihat kemajuan orang lain memang bagus untuk menjadikan diri kita termotivasi meningkatkan kinerja dan memperbaiki diri. Tapi, jika kita terlalu sibuk terfokus pada apa yang telah diraih orang lain, seringnya kita justru merasa dikejar-kejar waktu, terburu-buru dalam melakukan segala hal untuk mencapai target yang tiba-tiba berubah di tengah jalan. Kalau sudah begini, kita lupa menaruh makna dalam proses yang sedang kita jalani. Kita lupa menikmati pekerjaan yang kita lakukan. Padahal, perasaan senang dan nyaman yang kita rasakan itu salah satu hal yang bisa memberikan makna pada apa yang sedang kita kerjakan. Selain makna hidup bagi diri sendiri, buku ini juga mengangkat topik makna diri kita bagi orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita. Makna pada hubungan interpersonal. Nasihat-nasihat Mori selalu menekankan untuk bersikap manusiawi dan saling peduli satu sama lain. Buku ini masuk dalam daftar New York Times bestseller selama 205 minggu dan merupakan salah satu buku memoir terlaris sepanjang masa. Telah terjual lebih dari 14 juta kopi dan diterjemahkan ke dalam 45 bahasa. Pada 1999, buku ini diadaptasi menjadi sebuah film yang diproduseri oleh Oprah Winfrey. Penulisnya, Mitch Albom, merupakan seorang jurnalis Amerika yang mendapatkan penghargaan nasional untuk tulisan artikel olahraga sejak di awal karirnya. Pada halaman paling depan buku, begitu kita membalikkan cover, ada sebuah potret laki-laki berusia lanjut. Ini adalah potret Mori yang langsung saya lihat kembali setelah saya menghabiskan buku ini. Karena diangkat dari kisah nyata, bagi saya mudah larut dalam ikatan emosi yang ada di antara karakter dalam buku. Bahasa yang digunakan dalam buku ini ringan karena memang berisi percakapan seputar kehidupan. Saya sendiri selama membaca buku ini tidak ingat pernah menemukan kata atau istilah-istilah yang berat. Saya pernah membaca beberapa karya Mitch Albom lainnya, dan yang menjadi khas beliau dalam menulis adalah alurnya yang dibuat maju mundur. Satu bagian bercerita dengan latar belakang saat ini, bagian berikutnya berupa kilas balik masa lampau yang berkaitan dengan perjalanan hidup karakter, atau perjalanan hubungan antar karakter. Kemudian bagian berikutnya kembali ke saat ini lagi dan begitu seterusnya dibuat berselang-seling. Begitu juga dengan Selasa bersama Mori. Satu bagian berisi percakapan Mitch dan Mori di lini masa saat ini dengan kondisi Mori yang sedang sakit. Bagian berikutnya diisi dengan kilas balik percakapan mereka di ruang kelas universitas belasan tahun lalu saat Mitch masih duduk di bangku kuliah. Buku ini rasanya sangat cocok dibaca siapa saja, khususnya untuk generasi milenial atau golongan dewasa muda yang mulai sibuk mengikat diri dengan banyak hal yang berkaitan dengan kebendaan. Sibuk bekerja, merasa dikejar waktu untuk meraih target pencapaian duniawi, sibuk membuat daftar barang atau kepemilikan apa saja yang ingin diraih, dan masih banyak lagi. Buku-buku karya Mitch Albom memang selalu berisi tentang kisah-kisah inspiratif tentang kehidupan. Tapi, bagi saya pribadi, Selasa bersama Mori ini yang terbaik. Sekian review dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.